Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiat. Saudara-saudara sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua diberikan kesempatan untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau saya tanya apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. Siap? Siap. Siap? Siap. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. 3 kali. Ya, nanti ini. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Siap? Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Wah, yang bagian sebelah sana yang sering semangat pagi, semangat mencegah virus corona. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Semangat dulu nih. Kan? Sekali lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Serpan 1 2 3. Apa kabar? Alhamdulillah, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Luar biasa, tepuk tangan bagi semua. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah, pagi ini kita semua dapat melaksanakan sholat duha bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tadi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna rizqi fis samai fanzilhu. Ya Allah, andaikan rezeki kami masih di atas, fanzilhu, turunkan ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa adalah senjata orang yang beriman. Senjata orang yang beriman adalah doa. Kalau kita punya senjata, apapun yang kita lakukan bisa kita lakukan. Kalau seorang petani mau panen, misalnya panen kelapa sawit, nggak ada senjatanya, bisa panen apa enggak? Orang yang tukang bangunan, dia datang ke tempat proyek tapi tidak bawa apa-apa, dia hanya tangan kosong, kira-kira bisa bekerja apa enggak? Kalau orang Islam tidak pernah berdoa, itu hidup apa enggak? Hidup, tapi hatinya mati. Makanya saudara-saudara, jangan bosan-bosan
Allah. Kita berdoa di sini, yang di luar sana berusaha, dan insya Allah yang di sana dimudahkan rezekinya. Kita yang berdoa di dalam LP ini, yang kasab siapa? Kasab istri kita, yang kerja anak kita, insya Allah di sana dimudahkan rezekinya. Kalau mudah rezekinya, kita sering dibesuk, betul banget. Iya, datang ke sini dibawakan digoreng, dibawakan luar biasa. Ada bawakan ayam goreng, bawakan lagi apa lagi? Hah? Wah, diberikan kasih sayang. Wah, itu alhamdulillah. Luar biasa. Gimana caranya ya? Kita berdoa, Allahumma inka dari rezeki fis samai fa'anzilhu alaika rizqi kami, Allah masih di langit, turunkan ya Allah. Ya kan begitu doanya. Wa inka fil ardi fa'akhrijhu, andaikan rezeki kami masih berada di bumi, fa'akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa inka mu'assiran fayasirhu, andaikan rezeki kami belum terlihat, fayasirhu, perlihatkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu, andaikan rezeki kami masih tercampur dengan rezeki yang haram, sucikan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu, andaikan rezeki kami masih jauh ya Allah, dekatkan ya Allah. Ini memang kita saat ini tidak ada satupun yang berkasab dengan tangan kita, tetapi di luar sana masih ada istri kita, di luar sana masih ada anak-anak kita yang insya Allah dia berkasab mencari nafkah buat kita. Jadi saudara jangan kecil hati, doa itu menentukan keberhasilan kita. Jadi saudara, kalau usaha tanpa doa, itu usaha tanpa doa akan hampa. Begitu juga doa tanpa usaha, jabariyah namanya. Kalau kita berdoa harus ada ikhtiar, walaupun ikhtiarnya kita lewat orang lain. Bisa saja rezeki kita dari istri kita. Ada yang belum punya istri? Ada yang belum punya istri? Mana coba yang punya istri? Wah, belum punya istri. Tapi masih ada orang tua. Belum nih, Bisa saja kasarnya dan rezekinya lewat orang tua. Kita yang berdoa, orang tua yang bekerja. Kita yang berdoa, istri kita yang bekerja. Tapi ada juga yang di sini sampai kerja. Ada yang jadi tukang urut, ya kan? Ada? Apalagi jadi tukang apa? Jualan ada. Tapi jangan urut yang macam-macam. Nah, ada yang urut macam-macam pula. Ada urut plus-plus, nggak ada kan? Ada. Jangan sampai ada yang urut lain-lain. Itu apalagi bikin cincin. Batu, Pak, pasang batu. Kemarin saya tanya, masih ada yang sering bikin batu? Banyak, Pak. Banyak. Coba saya bikinkan sih, Pak. Kira-kira enak dipakai. Bikinnya dari apa, batu apa? Gigi, Batu cincin. Masya Allah. Jelaskan. Saya kemarin pengen tahu macam mana cara masangnya gitu kan. Dan masangnya di mana? Ada yang pasang nggak? Banyak. Iya Pak. Allah, dah. Itu nanti urusannya ya. Kita urusan doa dulu, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu urusan kita kepada Allah. Karena kita adalah manusia yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita ketika kita melaksanakan salat, apa yang dibaca ketika Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan.
yang kita dapati, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak perlu pakai bahasa Arab, enggak harus pakai bahasa Arab. Minta dengan bahasa kita masing-masing itu lebih baik daripada bahasa Arab kita tatawarti. Kita ini kadang banyak ya hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'min, hamdan yu'kabir majidah. Karena ada tawarti ditambah pula hamdan ATT. Ya kan? Yang penting hamdan kata dia. Boleh macam itu. Anda ada tawarti. Lebih bagus ketika kita berdoa kepada Allah, yang pertama yaitu membaca hamdalah sebagai pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya yakin semua bisa kan? Saya yakin semua hafal. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita berdoa kepada Allah, minta dengan apa? Dengan bahasa kita masing-masing. Kita tahu, ya Allah, Engkau segalanya yang maha tahu terhadap kami ya Allah. Engkau yang menguasai kehidupan kami ya Allah. Jadikan kami ini orang yang sabar dalam menerima ujian ini ya Allah. Bukakan pintu hati kami ya Allah, agar kami selalu istiqomah ibadah kepadamu ya Allah. Istri kami yang di rumah sini ya Allah, sabarkan ya Allah menunggu kedatangan kami. Jangan sampai dia selingkuh dengan laki-laki lain. Amin. Itu doanya. Takutnya kakek istri kita tidak tahan. Nah itu. Tapi kalau laki-laki pasti, kalau perempuan banyak yang tahan. Nah ya teman, Reman ini istrinya setahun di sini. Nah itu. Tanya caranya dengan Leman macam mana bisa. Saya kemarin pikir, Leman nikah di sini, ya teman, nikah di sini belum lama hamil. Nah, saya terpikir gimana? Ya kan ya? Itu sekarang sudah punya anak, anaknya belum berapa? 8 bulan. Ya kan? Nikahnya di sini. Hamil. Nah, coba yang dipikir Anda apa? Pasti nanya dalam hatinya, pegawainya di mana, Pak? Itu tanya dengan Leman ya. Allah Akbar. Doa kepada Allah, apa kesulitan yang kita alami, minta kepada Allah, ya Allah keluarkan dari kesulitan ini ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Maka saya sekarang ajak kepada kita semua setelah sholat duha lalu bersujud di hadapan Allah membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayo. La sudah masuk ke sini, ini jadikan sebagai pembelajaran. Maka saya katakan, anggap ini sebuah pesantren, saudara. Jadi besok kita bisa cerita dengan siapa? Dengan anak-anak kita. Begitu lewat ke Sabah, nah, pesantren bapak. Supaya apa? Supaya anak kita tidak down.
anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi itu saudara-saudara. Anggap ini adalah pembelajaran. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah diuji oleh Allah. Karena ujian ini adalah salah satu cara Allah untuk meningkatkan derajat kita. Saudara pernah melihat anak sekolah? Pernah melihat anak sekolah? Anak sekolah itu kalau ingin naik kelas harus apa? Harus Iya. Ada nggak anak naik kelas kayak gitu ujian? Ada nggak? Tiba-tiba naik? Nggak ada, semua ikut ujian. Bukan hanya kita yang diuji, tapi yang diuji para nabi pun diuji. Saudara, Nabi Yusuf di penjara. Ulama-ulama kita banyak di penjara. Siapa? Hamka di penjara. Tapi dalam penjara itu apa yang dia tulis? Tafsir. Iya kan, luar biasa nggak? Itu ujian. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya. Untung kita ditegur oleh Allah. Enak ditegur daripada dicuekin. Saya datang, nggak ditegur, kira-kira gimana? Nggak enak. Tapi saya datang, ditegur, padahal kita kenal. Seneng nggak? Begitu saya datang, ada Sulaiman di situ, saya lewat aja. Berarti Sulaiman berpikir, bapak ini apa kalau kira-kira? Salah apa? Ya kan? Tapi kalau ditegur, ayo Pak. Lebih baik ditegur daripada dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang dicuekin oleh Allah, lalu dia justru ladas. Siapa? Fir'aun. Betul Fir'aun? Fir'aun itu diberikan rezeki banyak, diberikan jabatan tinggi, tapi dicuekin oleh Allah. Namanya istidraj. Enggak pernah sakit, enggak pernah diuji. Akhirnya apa? Dia mengaku Tuhan. Sombong dia di dunia. Korun, hartanya luar biasa. Korun gudangnya saja, gemboknya terbuat dari emas. 40 orang ketika itu tak kuat angkatnya. Kira-kira gembok sebesar apa? Kebayang oleh kita semua. Gembok terbuat dari emas. 40 orang yang angkat di zaman itu, zaman yang korun, yang orang yang besar-besar nggak kuat ngangkatnya. Kira-kira gudangnya sebesar apa Pak? Gempoknya kira sebesar itu. Sebesar. Mana itu? Ada 40 orang bisa ngangkatnya. Tapi apa? Istidraj, dicuekin oleh Allah. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang sombong dengan kekayaan yang dia miliki. Lebih baik kita diuji oleh Allah, karena orang yang diuji oleh Allah banyak yang lolos. Siapa? Nabi Ayub diuji, lolos. Para nabi diuji dengan kesedihan, lolos. Orang-orang diuji dengan sakit, lolos. Masuk penjara, ujian, lolos. Banyak yang lolos. Kan? Begitu lolos dari sini, Allah angkat derajatnya. Saudara menjadi orang yang mulia. Maka saya sering ngomong ketika ceramah di luar sana, jangan dianggap alumni LP Muarasapa itu begitu keluar bisa baca Quran, begitu keluar bisa azan. Jadi program Pak Kasogi, satu orang harus bisa azan. Nanti azannya digilir. Jadi saya latih azan yang bagus. Mau pakai lagu apa boleh. Yang penting jangan pakai lagu Saka Handa. Boleh. Nanti yang suaranya bagus kita azankan azan yang bagus. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang bisa? Saya kasih hadiah serban.
Sekarang satu orang harus bisa azan. Pulang dari sini harus azan di masjid bisa. Supaya apa? Supaya kita diangkat derajatnya. Jangan orang memandang sebelah mata. Oh si antum pulang dari LP. Sebentar gitu. Kakek hukuman lagi ketemu dengan kawan-kawannya. Jangan sampai begitu. Saya bangga ada alumni dari sini yang ketehok kemarin ketemu ketika saya undangan. Apa kata dia? Pak, saya di masjid. Betul kata tangannya, dia udah rajin di masjid. Sekarang azan subuh maghrib bisa dia tuh azan. Luar biasa kan? Artinya apa, pesantren berhasil di sini. Tapi kalau balik ke sini, ikut lagi dengan kawan-kawan di sana, balik lagi ke sini, masya Allah. Itu namanya kembali dan jatuh pada lubang yang sama. Itu, ya kan? Itu, jadi diajarkan. Ada lagi yang suaranya bagus. Azan apa lagi? Azan Mekah. Boleh. Satu orang harus bisa azan. Saya yakin bisa. Setelah asyhadu anna Muhammad Rasul apa? Hai. Jangan. Ulah hayya al-falah. Hayya al-salah. Hayya al-salah. Hayya al-salah. Mari kita salat. Kami lagi tidak boleh. Hayya al-salah. Agar apa? Agar kita tidak dipandang sebelah mata. Di luar sana sering ngomong saya dari LP narkoba itu, saya bilang kelas 2B luar Sabah, setiap hari mereka melaksanakan sholat duha. Jangan disangka mereka yang di sana itu hanya di penjara saja, saya bilang di luar sana. Mereka sholat duha, mereka menghafal doa-doa, saya bilang mereka baca Al-Quran. Belum tentu bapak ibu yang ada di sini sempat sholat duha, saya bilang setiap hari. Doa aja jemaah. Memang betul saudara. Kalau saudara di luar sana, saya yakin nggak sempat sholat duha. Betul nggak? Betul. Dulu waktu belum masuk ke sini ada nggak sholat duha? Nggak ada. Apalagi sibuk dengan barang-barang jualannya. Ya kan? Malam udah nge-packing gitu betul nggak? Itu mana ya? Ya man? Pakai takaran bulan, dalam plastik di pack, ya kan pakai ini gitu ya. Tapi itu nggak semakin dijual gitu ya, itu lah. Kadang-kadang dipakai dewe, ya kan? Allah, itu. Di sini sempat pagi kita sudah sholat duha pagi, udah mandi bersih. Lihat, ketika masuk ke penjara ganteng-ganteng semua kan dia tuh. Ya. Di luar sana nggak pernah pakai dasi, betul nggak? Itu nggak jualan pakai dasi. Iya. Di sini lihat ganteng semua. Iya. Nimbang pakai dasi. Di sini ya kan ganteng semua, pakai baju putih, pakai dasi. Masya Allah, kayak eksekutif muda dia. Bersih semua. Pagi sudah mandi, habis mandi ke masjid, sholat duha, sujud di hadapan Allah. Iya kan? Baik kita di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai bukti kita mengabdi. Saudara, orang yang sering sujud itu nanti wajahnya akan berseri-seri. Kenapa? Aliran darah dari bawah itu naik ke atas. Makanya pernah dokter itu mengatakan ketika manusia sakit kepala itu ada rongga di kepala ini yang tidak terairi, yang tidak teraliri oleh oleh darah. Begitu dia sujud, darah dia turun. Begitu dia bangun dari sujudnya, wajahnya berseri-seri. Kenapa? Karena tadi aliran darahnya semua seperti saudara-saudara punya motor. Kalau motor itu tidak teraliri oleh oli, kira-kira cepat rusak apa enggak? Panas ngecem. Kalau motor businya kotor,
mutlak. Makanya saudara-saudara, sujud itu adalah cara efektif untuk apa? Untuk mengobati segala penyakit yang ada dalam kepala kita. Kalau sekarang saya uji, kita habis sholat duha sujud 40 kali kita baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mudah-mudahan nanti dari situ kita press. Ketika press itu tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif, yang ada pikiran-pikiran yang positif. Sehingga apa? Kita bertindak yang positif-positif. Itu sudah sekalian. Bersyukur kita masih berada dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicuekin oleh Allah. Jam berapa? Setengah 10. Mari kita sama-sama berdoa agar kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai godaan dan dari berbagai penyakit yang Allah turunkan kepada kita. Besok hari Jumat, besok hari Kamis, besok Rabu, maksudnya besok hari Kamis. Besok hari Kamis Pak Usuk mengajak kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah supaya kita semua dijauhkan dari penyakit corona. Amin. Segala penyakit bukan hanya penyakit corona aja. Sekarang yang lagi beredar itu penyakit corona dijauhkan. Apa kegiatan besok hari Kamis? Kegiatan besok hari Kamis, saudara-saudara, atau Pak Usuk ngajak di lapangan apa di sini? Di lapangan panas sekali ya. Di lapangannya? Apa kata Pak Usuk? Masih aja. Nanti semuanya akan dikeluarkan dari blok. Kita sholat duha, setelah sholat duha kita membaca Yasin Fadilah. Semua saudara-saudara bawa air pakai botol. Kenapa? Yasin Fadilah itu luar biasa fadilahnya. Di sana ada doa Allahumma ja'al Yasin sifaan liman qara'aha wa liman quri'at 'alaiha. Doanya itu salah satunya. Ya Allah, jadikan Yasin ini sifaan obat liman qara'aha bagi yang membaca, wa liman quri'at 'alaiha dan orang yang dibacakan. Makanya nanti setelah itu airnya kita minum sama-sama. Tapi bawa air masing-masing, jangan minta punya kawan. Ya, pakai itu di botol. Simpan nanti kita minum. Mudah-mudahan itu menjadi penolak dan menjadi imun. Imun itu kekebalan dalam tubuh kita agar kita semua dilindungi dari segala penyakit yang Allah berikan kepada kita. Siapa lagi siapa lagi yang minta kita tolong kecuali Allah? Nggak ada. Allah lah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang bisa menyembuhkan. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kata Allah, kalau engkau sakit maka engkau ya Allah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, engkau ya Allah yang menyembuhkan. Maka dari itu kita nanti besok hari Kamis bermunajat kepada Allah, sholat duha, sholat duha kita baca Yasin Fadilah. Kemarin saya baca Yasin Fadilah tuh banyak di sini. Mana? Yasin Fadilah ada yang menyimpan. Nah itu, kalau saya bawa Yasin Fadilah. Yasin Fadilah itu ada surah Yasin dan tengah-tengahnya banyak doa. Salah satunya tadi doa yang Allahumma ja'al Yasin sifaan liman qara'aha wa liman quri'at 'alaiha. Itu salah satu doanya. Jadi besok diikuti saja. Dan setelah itu mudah-mudahan, jadi saudara, kenapa mesti medianya air? Karena air itu ketika dibacakan ayat Al-Quran dia akan muncul berkumpul. Dan dia pernah ada penelitian dan itu insya Allah akan menjadi satu yang positif dalam air itu, sehingga ketika kita minum itu bisa menjadi sifaan. Itu media. Setiap orang mengobat ala sunnah Rasulullah kebanyakan dengan menggunakan media air. Para kiai juga sama, dan kita juga mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala penyakit daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan air yang kita sediakan dan kita doakan itu akan menjadi media bagi kita semua agar tubuh kita menjadi tubuh yang kebal dan sekaligus kita bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.